Saudara, ada informasi sopir taksi memprotes kenaikan harga BBM imbas perang di Timur Tengah. Di Brussel, Belgia, massa memblokade jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Sementara di Kamboja, sopir tuk-tuk atau semacam bajai di sana ini berkumpul di depan gedung perkantoran dan memblokade jalan. Ratusan sopir taksi menggelar aksi protes dengan memblokade jalan di sepanjang Boulevard Pacheco, Brussels, Belgia. Mereka membunyikan klakson mobil dan memicu kemacetan panjang di jalan tersebut. Protes digelar terkait kenaikan biaya platform dan lonjakan harga bahan bakar selama perang di Timur Tengah. Menurut mereka, kondisi ini tidak adil dan sangat berdampak pada mata pencaharian mereka. Aujourd'hui, la situation est très grave. On a des collègues qui sont vraiment dans la faillite. Pourquoi? Parce que voilà, on travaille à perte, il n'y a plus de revenus. Et avec l'augmentation surtout du carburant actuellement, tout simplement, on va tous en faillite. Unjuk rasa juga digelar puluhan sopir tuk-tuk di Phnom Penh, Kamboja. Massa berkumpul di depan gedung perkantoran dan memblokade jalan. Dalam aksinya, pengemudi tuk-tuk ini menuntut tarif yang adil di tengah melonjaknya harga bahan bakar, dampak konflik di Timur Tengah. Bong khơi giặc đáy chứ nhông thử ta to ba nhân tiền bong. Tại sao dương về áp miên chấm rửa hết. Thử ta phải mẫu đông kia dân hơi đâm bay sang bái ấy áp miên ta bẹt con. Từ cả xuông na từ rọt tha bái. Gangguan pada pasokan BBM di Kamboja ini terjadi setelah perang antara Amerika Serikat Israel dengan Iran pada 28 Februari. Perang tersebut menyebabkan harga energi global melonjak lantaran gangguan distribusi dampak penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur utama untuk sekitar 20% minyak dan gas alam cair dunia. Saudara, untuk mengatasi krisis energi akibat perang di Timur Tengah, Bangladesh mulai memberlakukan sejumlah aturan baru. Bangladesh mengurangi jam kerja kantor dan memberlakukan penutupan lebih awal untuk mal dan juga toko. Langkah penghematan ini mulai dilakukan pada hari Jumat. Sementara itu, di kantor pemerintahan, Bangladesh juga memotong pengeluaran sebesar 30% untuk bahan bakar dan listrik, menangguhkan beberapa pelatihan staf dan menghentikan pembelian kendaraan, kapal, dan pesawat baru. Bangladesh kini mencari sumber bahan bakar alternatif guna mengatasi krisis energi. যখন আমার প্রয়োজন হচ্ছে আমি তো সব পাম্পে তেল পাচ্ছি না, 2-3টা পাম্প ধরলে একটা পাম্পে দিচ্ছে, তারপরে এই পাম্পে আসলাম, এসে 1.5 ঘন্টা হলো দাঁড়ায় আছি। এখন গন্তব্যে তো পৌঁছাতে মনে হচ্ছে যে আরও 3 ঘন্টা লাগবে। আমরা জব করি, তাদের কাজ করে শেষ করে আসতে আসতে অনেক সময় একটু লেট হয়ে যায়। এখন যেহেতু 6টায় বন্ধ, অনেক সময় একটু রাশ হয়ে যায়, কিন্তু আসলে এটা তো বৈশ্বিক একটা সমস্যা, আমাদের দেশের একার না। সো আমাদের এটার মধ্য দিয়ে খাপ খেয়ে চলতে হবে, কিন্তু আমরা প্রত্যাশা করি জনগণ হিসেবে যে দ্রুত যাতে এটার সমাধান হয় এবং আমরা যাতে আমাদের স্বাভাবিক জীবনে আবার ফিরে আসতে পারি। Sementara itu, saudara, ratusan pendukung oposisi turun ke jalan di Dhaka, Bangladesh pada hari Sabtu waktu setempat. Ini menggelar aksi menentang kenaikan harga gas dan penanganan pemerintah terhadap krisis bahan bakar yang dinilai buruk. Protes ini terjadi di tengah krisis energi global yang sedang muncul karena eskalasi militer yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran yang menahan pasokan dan meningkatkan harga bahan bakar. সংকটে সরকার একদমই মিথ্যাচার করছে, আমি বলবো যে বলছে যে তেলের কোনো সংকটই নেই। আমি একটু আগে দেখে আসলাম যে আমাদের এই যে সামনের যে পেট্রোল পাম্পটি আছে, এখানে প্রায় কয়েক কিলোমিটার হলো গাড়ির লাইন, যারা তেলের জন্য অপেক্ষা করছে, এবং তেল যে পর্যাপ্ত দিচ্ছে তাও না, খুব কম পরিমাণ তেল দিচ্ছে। তারা গাড়ি লুট করতে পারছে না, বারবার এসে ঘন্টার পর ঘন্টা তাদের সময় নষ্ট হচ্ছে। Saudara, warga dihebohkan dengan munculnya benda bercahaya yang melintas di langit Lampung yang disebut Badan Riset dan Inovasi Nasional merupakan pecahan sampah antariksa bekas roket Tiongkok. Apakah ada bahayanya untuk masyarakat? Dihebohkan dengan munculnya benda bercahaya yang melintas di langit Lampung pada Sabtu malam. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional menyebutkan benda tersebut merupakan pecahan sampah antariksa bekas roket Tiongkok.
Warga di Lampung Sabtu malam heboh saat melihat cahaya panjang yang melintas dengan cepat dan kemudian menghilang. Sejumlah warga bahkan mengabadikan momen itu. Cuman nggak tahu apa sih, tapi kayak jelas kayak gitu dia, kayak udah ngepot. 8 kalau nggak salah tadi. Terus soalnya tadi heboh, sempat cukup lama sih tadi, kayak kelihatan beberapa detik gitu. Peneliti BRIN, Thomas Jamaludin bilang, benda bercahaya yang melintas tersebut jatuh di Samudra Hindia. Ia menegaskan benda itu merupakan pecahan sampah antariksa bekas roket Tiongkok. Benda itu pun terbakar dan pecah ketika memasuki atmosfer. Jatuhnya di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, dan itu adalah bekas roket Cina yang yaitu CZ-3B yang digunakan untuk meluncurkan satelit pada 2015 ya. Sampah antariksa yang jatuh ini tidak perlu dikhawatirkan ya, karena secara umum tidak berbahaya karena kemungkinannya kecil jatuh di wilayah pemukiman nih. Warga diminta tak khawatir karena kecil kemungkinan jatuh di permukiman dan membahayakan manusia.